Ya, halo semua. Eh, Ketemu lagi sama saya Hamzah dan Leo dari Flutter Jakarta. Kali kali ini kita mau lanjutin nih Flutter Jakarta UI Challenge kita, lanjutin yang kemarin. Eh, Kali ini kita mau bahas apa ya, Leo? Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan kita. Ini berarti episode kedua kita ya, Hamzah. Hmm. Dan hari ini kita akan bahas topik tentang data fetching, berarti ngambil data nih. Dan Hmm. juga yang dipanggil biasanya JSON serialization dan deserialization, yang pada dasarnya ngerubah eh, JSON menjadi dart object dan juga sebaliknya. Selain itu juga, sebenarnya kita punya ada PR dikit nih. Di video sebelumnya kan kita nyangkut ya pas ngerjain gradient buat Instagramnya nih. Dan kita ada research dan Ya. bakal kita bahas sedikit juga tentang itu. Oke. Gue coba share screen. Ya, silakan. Jadi kemarin itu kan ceritanya kita stuck di... Bentar, geser dulu. Pada saat kita mau bikin story thumbnail. Di sini kan ada linear gradient, terus ini ada begin sama end. Kita bingung nih sama fractional offset ini nih. Karena kemarin kita nggak coba cari tahu dulu, terus langsung cari dari Stack Overflow. Nah, sekarang Leo udah cari tahu nih fractional offset itu apa. Mungkin Leo bisa jelasin. Oke, jadi boleh digeser nggak Hamzah ke screen yang tadi di kiri? Ini ya. Ya, jadi kan kemarin kita langsung terjun nih ke Stack Overflow. Kita lihat kodenya si orang ini, kita copy. Mm-mm. Dan saran kita nggak ngeliat dulu dokumentasinya itu sebenarnya apa ini yang kita pakai. Iya. Dan pada waktu itu, gue membayangkan bahwa cara kerja itu mirip dengan graf ini yang ketika kita belajar mungkin dulu pas SD atau SMP kan ya. Kalau X itu Hmm. ke kanan, Y itu ke atas. Kalau mau ke atas tuh plus, ke bawah minus. Nah, kemarin tuh kita pikir begitu. Tapi rupanya itu kesalahan besar. Nah, mungkin gue mulai dulu deh dengan kelas alignment ya. Jadi ada dua macam nih kelas yang ngatur koordinat di Mm-mm. Flutter ini. Pertama itu alignment, dan kedua itu fractional offset. Oke, boleh ke next step, Hamzah. Yang dokumentasi ini ya. Iya, dokumentasi ini. Oke, kita mulai dulu dengan alignment kelas ini ya. Yang Nah, alignment kelas ini sebenarnya mirip dengan grafik yang barusan gue kasih lihat. Bahwa X-nya itu ke kanan, itu plus, ke kiri itu minus. Tapi bedanya, kalau kita mau naik, eh, kita mau nyuruh Flutter, tolong dong gambarnya ke atas. Itu kita kasih Y-nya minus. Nah, itu base konsepsinya kita kemarin. Makanya ketukar-tukar dan hasilnya nggak sesuai yang kita mau. Nah, nah, si alignment ini juga originnya dia sama ya di tengah ya. jadi mirip Kayak dengan graf graf yang tadi. tadi. Mm-mm. Nah, Cuma cuman bedanya eh, kalau X ke kanan, kalau plus Y, kalau Y ke bawah kalau plusnya. Ya, jadi keputer. oke. Oke, Terus ada next. satu lagi tuh yang kemarin kita pakai namanya fractional offset. Nah, ini. Oke, jadi yang kemarin kita pakai nih, fractional offset. Ini sebenarnya subclass dari alignment. Dan cara kerjanya, titik originnya itu bukan di tengah, melainkan titik origin itu di kiri atas. Jadi cara baca dari kiri atas ke kanan bawah. Kira-kira begitu. Mm-mm. Jadi Dan kalau plus ke kanan ya, satu ya dia maksimumnya nilainya. Satu tuh ya, paling kanan, ini yang X, kalau yang Y paling satu dia paling bawah sini. jadi kotaknya itu ukurannya 1 kali 1. 1 itu mentok ke kanan atau ke bawah, dan 0 yang berarti titik originnya ini.
Kalau mau di tengah, ya setengah gitu. Dan gue rasa Yang cukup. alignment juga tadi 1 juga ya maksimumnya? Kalau yang alignment bisa lebih, cuman ya mending kita pakai 1 aja biar nggak terlalu ribet. Ada Iya. rumusnya sih, Sama cuman ya. kemarin ada shortcut kan? Apa konstanta di Flutter yang langsung bisa kita pakai. Iya bener tuh. Daripada kita pakai koordinat gini kan ya, mesti mikir sendiri, takut salah. Mending kita pakai konstantanya. Nah, jadi di sini nih ada nih alignment dot. Ya ada, kita maunya kan di paling atas kanan ya, berarti top right. Dan alignment dot bottom left. Kan mau dari kanan sini sampai sini. Jadi daripada kita bingung-bingung mikirin itu, di sini ada konstantanya. Yang fractional offset juga dia punya konstantanya. Kalau mau lebih mengenal lebih lanjut, boleh langsung ke source code-nya. Cuman ya itu agak banyak matematikanya sih. Ya, basically isinya ini dong. Alignment 1,0, -1. Udah di reload itu ya? Ini udah nih. Nah iya. Udah lumayan lah ya, miripnya sama yang mana ya. Ini, tuh. Paling nggak Jadi kuningnya by kelihatan. default, ya, by default dia warnanya dibagi rata ya, kalau kita provide 3. Oke. Ini udah ya, kemarin PR-nya. Berarti kita lanjut nih ya, Boleh dilanjut. ke yang aslinya. Hari ini kita kan mau bahas data fetching sama JSON serialization dan deserialization. Nah, di sini kan kalau misalkan kita lagi UI challenge itu kita nggak punya API-nya gitu kan. Terus kadang kita sendiri juga nggak tahu gimana cara bikinnya. Nah, paling salah satu caranya adalah kita bikin sendiri aja struktur data JSON-nya di static file, terus kita load si static JSON itu ke app Flutter kita. Nah, di sini kita bakalan bahas gimana kalian bisa bikin struktur datanya dengan melihat UI-nya ini. Nah, dalam kasus ini, kalau kita lihat nih ya, kita kan cuma mau bikin yang atasnya aja. Nah, di sini kan berarti ada list of user story. Nah, masing-masing ini berarti ini array of user story, dan objek user story-nya ini yang paling kelihatan di sini. Di sini ada username-nya. Terus di sini ada avatar URL. Ini kan profile picture-nya si usernya kan, avatar URL. Terus dia ada state. Kalau kita lihat di videonya, oh nih salah satunya. Ini ada yang lingkarannya nggak berwarna. Ini berarti dia kan udah dilihat kan. Terus tulisannya jadi abu-abu. Berarti dia di sini ada state is read. Mungkin gue mesti catat di suatu tempat ya. Di sini aja dulu. Jadi di situ kan ada user story, dia punya username, punya avatar URL, terus punya state is read, udah dibaca atau belum. Ya, terus kalau kita diklik, di sini ada informasi lagi nih. Satu user itu punya banyak story. Nah, ini ada berapa nih? Ada banyak story. Terus di sini masih ada username-nya. Terus di sini ada waktu postingnya.
Berarti di setiap story itu, sama yang paling penting gambar story-nya. Jadi ini kita asumsikan aja dulu, ini medianya gambar dulu ya, belum ada video sama belum ada stiker-stikernya gitu. Jadi ini gambar dulu. Oke, berarti dia kan satu user story bisa Hamzah. punya apa? Gue boleh nanya nggak? Yang stiker itu juga kita bikin nanti? Atau enggak nih? Nggak dulu sih kayaknya. Mungkin ya bonus kalau kita sempet lah ya. Iya, bonus. Kalau sempet bonus, tapi intinya kan dia bisa pakai stack kan itu. Bisa pakai stack dan kita mesti simpen si stiker itu koordinatnya di mana. Iya nggak sih? Waduh, Pada balik saat ke save itu. alignment tadi dong berarti. Iya. Dan itu kita mesti translate ke JSON. Supaya nanti bisa diparsing datanya terus bisa diposisikan. Cuma dalam kasus ini kayak kita gambar dulu. Sulit juga. Dia stories, array of stories. Di sini dia ada Image ya. image ya. Image URL. Tapi kan dia sebenarnya bisa video juga, walaupun kita belum kasih tipe video di sini. Jadi biasanya kalau emang satu itu di sini ada tipenya. Tipenya bisa image atau video atau nanti misalkan ada yang lain. Nah di sini nanti media URL. Ini biar jelas media type. Ini biasanya bikin gini. Kalau misalkan dari sisi backend ya, media URL. Ini string. Terus Sama di user posting story ini. ini kan dia sebenarnya username sama avatar URL itu user ya. Ada di objek user dia sebenarnya. Jadi ini bisa kita pindahin ke sini. Jadi ini ketika nanti kita bikin model, ini tuh kita bikin model user. Ada property username, avatar URL, sama full name lah, boleh ya, tambahin. Nah, nanti di user story itu ada state, isRead, terus daftar stories-nya apa aja, array, dia punya media type, sama media URL. Media type-nya ini enum, image atau video. Terus dia ada state, ini nih, jangan lupa, story postingnya. Biasanya kalau dari backend ada created app. Kayaknya cukup deh ini aja. User story punya subject user, ada state isRead, dia bolehan. Terus array stories-nya, Bentar deh, kayak media type, sama ada yang media kurang tepat nih. apa? Harusnya kayak created ad-nya di dalam array stories deh. Soalnya kan setiap stories ada jamnya sendiri kan ya. Oh iya, iya, benar. Thank you Leo. Berarti harusnya di sini ya. Iya, begini ya. Perlu Oke. ID nggak buat user story-nya? Normalnya ada, iya. Biasanya ada ID sih. Setiap ini model ya. Di user kita kasih ID, user story ID. Ini mau kasih ID juga? Kasih dulu aja deh. Oke. Udah ya? Kayaknya cukup deh. Ada Iya, yang gue rasa tinggal lagi cukup sih.
Oke, ya udah kita lanjut ya. Ini kan udah jadi ininya. Kita coba bikin contoh datanya. Kita kasih ngalah. Yes. Mana nih? Gue mau set file type. JSON. Harus di-save dulu kayaknya deh. Nggak ada ya? Harus di save dulu. Kalau mau bikin file baru dulu aja, kita bikin foldernya. Oh iya. Di mana nih? Bikin di folder sendiri data. Oh, biasanya di assets. Oh, di asset. Dia harus bikin folder baru di paling atas. Di luar ya, oke. Assets. Data.json aja ya. Ya boleh, udah simple aja. Berarti kan dia array. Perlu di scoping lagi nggak nih? Buat nanti misalkan mau ada yang lain. Ini kan kita user stories. Kan. Array of user stories. User stories. Array dia punya tadi apa aja? Tadi ada ID, ada object user, isi, sama stories. Ini ID. Isi false. Terus user. Dia ada ID. Ada username. Siapa namanya? Hamzah. Nama gue Bambang. Name. Tapi namanya Bambang ngomel. Sorry ya Bambang. Bambang apa? Prayogo. Oke. Ya. Sorry ya yang namanya kesamaan nama tidak disengaja. Full name, terus apa lagi? Avatar URL. Dapat dari mana nih avatarnya? Avatar URL. Nah, buat ini di internet tuh udah ada buat placeholder gitu nih, udah gue siapin. Biasanya gue kalau buat avatar itu ada namanya UI face. Kita copy aja image URL ya. Pas banget ID-nya satu juga. Nggak ada yang lebih Asia gitu gambarnya. Nanti boleh di user kedua ya. Durasi. Nggak boleh pilih-pilih. Stories. The stories. Kau bantuin juga dong. Oh, bisa barengan ya? Bisa. Soalnya kan kita tadi udah connect tuh pakai ini nih. Live share. Kayaknya keputus deh punya gue. Bentar coba gue reconnect. Oke. Apa gara-gara gue close tadi ya? Tadi ada pop-up di sini. Ya udah coba dulu deh. Stories. Ada ID, media type, media URL. Oh ya, gue udah masuk nih. Gue bikin apa nih? Coba tunggu dulu selesai lah ya, baru ntar gue copy paste satu-satu. Oke. Media type, media URL, sama created at. Ini udah gue siapin placeholdernya. Kau bisa copy paste. Gue ngambil media URL sama created at. Kalau buat stories, kita bisa ambil di sini nih. Lorem Pixum. Ini salah satu yang lumayan bagus menurutku. Kita tinggal copy. Dia satu URL, nanti dia bisa generate macam-macam.
Kita kasih aja 600 kali 900. Buat created ad, kita coba generate. Biasanya dia timestamp Z. Kita bisa generate new date dot to isostring. Nah, ini kita copy aja. Supaya kelihatan agak lama, ininya kita mundurin hari ini. Iya, muka-muka di mana tadi? Pick. Muka random user. Ganti aja ID-nya nih. Kalau mau tahu URL-nya, UI faces.ui face. Oh ya, faces.co. .co. Gue mau pilih-pilih mukanya tadi. Kopinya gimana? Image location ya? Klik kanan. Ya, salah pencet. Oh, stories ini array, lupa. Itu yang picsum.photos emang gak ada ID-nya ya? Cuman 600, Iya. 900 dong. URL ini nanti dia di-generate di belakang layar. Dia generate beda-beda sendiri otomatis setiap kali akses. Oke. Kita mau bikin berapa orang nih? Oh, 4 kali ya. Cukup. Gue copy lagi yang bawah. Namanya Aduh, tiba-tiba kedorong punya gue kemana? Kok VS Code gue kedorong terus ya? oh ya, Iya. gara-gara internet nih. Oh, kayaknya tiap kali lu nge-scroll, gue ikut ke scroll deh. Oh ya? Iya. Yaudah, lanjutin sendiri lah. Udah gue bantu satu. Oke, namanya siapa aja nih? Pratama Utama. Mantap. Kenapa ada nama gue di sini? Tapi nama full name-nya udah Vinci. Gue mau tulis sama lu, cuman ketendang tadi sama VS Code-nya. Naik turun, naik turun. Oh gitu. Ya udah, gue tulis sama gue. Oh. Ini sama ya? Yang namanya Dede Hamzah belum gue pilih tadi kabarnya. Ya udah, gue ganti.
Nah, penting ada dulu lah. Harusnya cukup lah. Share stories, punya stories. Jadi 1, 2, 3. Oh, ini ID-nya tuh masih sama. 4. Tadi yang dalam-dalamnya ya? Yang di atas harusnya 4 tuh, yang ini 5. Yang Dede Hamzah 3 soalnya. Oh, ini nih. 4, 5. Oke. Nanti ID-nya kita benerin belakangan ya. Pokoknya Iya, intinya gini, itu udah dapat bentuk JSON-nya. Sekarang apa ini? sekarang kita cari cara buat narik datanya nih dari data.json kita. Buat nge-fetch datanya. Kita coba fetch dulu. Oke. Kita coba googling. Flutter. Apa? Get JSON Data from file. Get JSON data from file. Nih, coba ya. Apa nih? Bukan ini kayaknya. Enggak. Ini kali. Oh, itu ya. JSON assets. Checklist. Ya, intinya pertama sih bener sih dia. Mesti ditaruh dulu ya di definition ini. Assets. Data.json-nya. Supaya dia bisa baca. Kebetulan banget ya, nama file pun sama. Sama punya kita. Nggak Iya, diubah. kayak standar banget deh data.json gitu. Takut orang malas. Ini assets mana ya? Oh, ini. Data.json. Terus di sini dia bilang panggil pakai Bukan yang ini, yang atas. yang atas. Iya. Bukannya Ini yang ini nih. Ini tahu nih. Iya, benar. Ini kemarin gue nemunya ini sih. Apa kita coba aja ya? Yang mana sih? Yang paling banyak nih coba. Default asset bundle.offContext.loadString. Dia butuh konteks. Konteks. Oke deh, kita coba. Dan the latest start version JSON was changed to JSON kecil. Oke, kita coba. Berarti kita bikin folder baru ya, biar terpisah. Services. Apa nih namanya? JSON loader mungkin? Kalau lebih semantik, user story services. Nanti di situ kan bisa banyak fungsi gitu. Boleh sih, boleh. Story service. Terus gue lupa nih Dart bikin definition function gimana? Function gini. Gini, gue salah apa? Enggak. Coba. Gue ketikin deh, Coba kebantu gue. Aduh, gue udah lama gak ngoding deh.
Yang pertama kan, sorry. Boleh tolong paste nggak tadi yang lu copy? Nih. Nah, ya. Ini tadi dia await kan ya, berarti asynchronous. Kita mesti taruh async di sebelah kanan nama metodenya. Terus di sebelah kiri kita taruh return type-nya. Di kasus ini kita taruh future. Void dulu aja deh. Karena kalau async dia harus future. Oke, terus dia kan butuh konteks nih. Gue anggap kayak butuh konteks ya harusnya. Ini default asset bundle butuh import apa nih? Oh, material. Oke. Oh, material. Udah ya. Return dong. Harusnya bukan await. Kan kita mau dapetin data ini. Harus. Ini nggak sinkronus. Nanti dia otomatis. Dia kan nge-return future kan di sini nanti. Value-nya bakal dibalikin. Kita coba aja. Bentar, kalau gitu kayak nggak butuh async deh. Gue yang salah. Butuh dong. Ini nggak merah-merah, tapi biasa kalau async dia komplain nih merah-merah. Ini merah. Iya. Butuh dong, soalnya dia kan ini asinkronus. Kita perlu di-decode nggak nih hasilnya? Kalau tadi di contoh yang lu kasih, Iya, dia ada decode-nya. Baru kita return. Berarti di sini kita taruh aja dulu ke apa? Jangan pakai var apa? Returnnya emang dia apa? String. String ya? Iya. Feature string, ya string. Kenapa rasa seketika gue juga lupa ya cara bikin metodenya. String JSON itu dart convert. Oh, kurang wait. Grogi. JSON result. Si JSON decode itu balikinnya apa? Dynamic. Oke. Nah, ini kan dia sebenarnya balikinnya bukan string. Di sini nih kita udah dapet objeknya nih, Leo. Berarti kan kita mesti mapping nih tipe datanya apa nih. Ya nggak sih? Jadi apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Coba balik ke model. overflow tadi. Coba balik bentar dong. Dia nggak bilang ya jadi apa. Oh, ini kalau kita lihat di yang bawah nih, yang 15 upvotes, itu map string dynamic ya berarti? Iya. Formatnya. Berarti kan sebenarnya kita udah dapet itunya. JSON-nya ya? Objeknya. Jadi kita tinggal bikin modelnya aja nih. Hasil dari ini apa? Ya nggak sih? Iya, berarti Ya. bikin dart modelnya ya? Yup. Nanti namainnya apa? User story. Story. Dart. Nah, begini gimana? Intinya di sini tuh kelas ya intinya. Kelas. Definition ada properti apa aja dari struktur JSON yang tadi, terus tipe datanya apa aja ya? Iya, betul. Terus biasanya di sini ada metode from string sama from JSON sama to JSON. Ya. Karena kita males. Betul sekali. Sebagai programmer.
Di sini kita ada beberapa cara sih. Kita bisa nulis sendiri modelnya manually, kelas user story bla bla bla, atau pakai generator langsung kita definisiin aja modelnya, terus dia dapet dibikinin from JSON sama to JSON-nya, definisi model sama type datanya. Nah, sama satu lagi ada caranya JSON to Dart. Jadi di sini ada orang bikin helper. Gue mau ralat dikit. Oh ya, apa? Kita bukannya malas, kita mau efisien. Harus lebih cepat pekerjaan. Oh ya, durasi. Benar. Nanti kalian bisa googling sih, sebenarnya ada beberapa cara. Di dokumentasinya lengkap Flutter, apa ya namanya? Serialization kalau nggak salah. Nah, JSON and serialization. Nah, di sini lengkap nih. Pengertiannya segala macam. Gimana caranya. Jadi kalian mesti baca ini sih. Ini lumayan bagus juga. Nah, kita pakai generator aja biar agak cepetan. Ya, comeback. Ya. User story. Tuh, langsung dibikinin. User story, ID, boolean, isi, dia bahkan bisa langsung detect ini ya, dinamain otomatis. Iya. Dibikinin model user. Ada juga kah usernya dibikinin? Ini dia kelas refer usernya dari gitu. mana? Tuh, dibikinin juga loh. Oh, canggih. Canggih banget. Oke, jadi kita tinggal copy ini. Itu aja tuh di kiri ada copy Dart code to clipboard. Oh iya. Iya. Lebih efisien. Tuh. Nah, paling ini kita pisah-pisahin ya. Si user di file sendiri, stories di file sendiri. User.dart. Tapi itu yang stories, namanya harusnya story nggak sih? Kan cuma satu. Oh iya, betul. Betul. Nanti kita rename. Story. Udah ya? Udah sih. Dia ininya string aja ya, media type-nya. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Sementara nggak apa-apa lah. User. Tadi di mana? Yang ada stories. Match case. Story. Kita import. Jadi deh. Cepet juga ya. 100 line lebih ya. Dalam sesaat. Iya. Jadi intinya ini ada model buat mapping respons dari JSON-nya tadi. Jadi kita bisa tahu tuh si Dart ID tipe datanya integer, isRead, boolean, user ya user object. Jadi kita dapat apa ya namanya? Istilahnya tipe data annotation-nya ya, sama properti-propertinya apa aja. Terus helper-nya langsung dibikinin juga nih from JSON. Kalau misalkan kita mau convert model ini balik lagi ke JSON, atau ini metode static. Enggak, ini metode, ini static. Ya. Enggak sih, tepatnya yang atas itu namanya named constructor. Jadi constructor yang ada namanya. Oh, ini namanya named constructor.
Iya. Jadi kan konstruktor biasa kan user story ya. Kalau kita tambahin Ah, titik tuh kan, ini kan titik from JSON, artinya namanya from JSON gitu. oh, gue taunya ini static class. Ya Ya udah bisa deh. juga. Ya udah, ini kan kita udah jadi nih. Berarti nanti kita balik lagi nih ke. Oh ya, kalian jangan lupa ya baca dokumentasi yang tadi. Di sini nggak terlalu dijelasin banget. Kalau mau ngerti, baca dokumentasi yang di Flutter tadi. Ntar kalau nggak Nah, baca, kayak kita kemarin. ya. Ini string. Berarti di sini kita Jadinya map. pakai gimana? Bisa bantu? Bentar. Coba kita balik ke file JSON kita dulu. JSON. Oke, nama fieldnya user stories. Berarti kita harus ngambil key user stories dari mapnya JSON tadi. Balik lagi. Oke, terus berarti gue ketik aja kali ya. Iya, ketik. Coba. Ini punya gue lambat atau emang? Kayaknya gara-gara internet sih, jadi agak lambat. Pantes. Nanti gue bisa dipisah. Berarti ini namanya JSON map. Tabnya kita map string dynamic, yaitu representasi si JSON. Dan buat dapetin yang kita mau, ambil key user stories dari JSON map. Merah semua ini. Tapi kan si properties to user stories itu array, Leo. Kayaknya nggak bisa deh. Bukannya from JSON itu cuma menerima satu objek user story aja ya? Oh iya bener, sorry. Oh iya, gue salah. Kita mesti loop, iterate. Bener juga. Mau Ini lanjut? list. Gue udah lupa. Udah. Bentar. Gue cuma inget listnya. Coba deh. List. Map string, dia bisa di... Terakhir kali gue ngoding Flutter itu, yang bener-bener ngoding itu beberapa bulan yang lalu. Gue juga lepas-lepas sih sebenarnya. Tapi ini lumayan sering sih. Tapi lumayan sering lupa juga sayangnya. JSON Biasanya map. udah ada terus Cuman ini agak panjang ya. Kita pakai functional programming aja lah ya. Lebih cepat. Kok masih merah-merah? Oh ini. Gimana? Gue jadi lupa. Oh, oke. Salah ini gue. Salah method. map. Dia balikin. Gue dapat error terus nih. Katanya gue nggak bisa nge-import package. Harus hostnya yang nyalain. Oke. Nggak tahu nih. Package apa yang mau diimport? Kelas user story. Oh, kelas sorry. Nah, Oke, kalau nggak terlihat. salah dia .map itu balikin value deh. Kan berarti kita mesti simpen dong di sini. Oh. Tulis. Berarti Ini itu return list aja of. des. Sorry, Oh, kok gue malah pusing mendirikan. sendiri ya.
Bentar. List user story. Oke. Harusnya bener ya? Harusnya ya. Harusnya. Kita mapping ini dapat array-nya list of map string dynamic. Stories map-nya kita looping. Ini bukan, ini sebenarnya value user story sih. User story, terus dari JSON kita convert ini setiap satu objek tadi kita convert jadi user story object ya. Terus kita convert balik. Ini kan dia .map itu return-nya iterable. Ini iterable. Terus kita jadiin list pakai metode toList. Gitu. Harusnya ini udah ya. Kita coba ya. Ya. Dicoba aja. Ini satu service. Kita coba load ini di halaman home. Halaman utama, berarti home. Di sini ada story thumbnail list. Berarti dia harusnya di sini nerima, kita update dulu ininya ya. Nerima properti apa? Story user stories. Ya. Di list. Berarti kita mesti rubah jadi list view builder dong ya. Kan kita mau ngambil data dari ini. Iya. Dari parent. Udah dinamis sampai kita. Berarti gue bantu tulis parameternya aja ya. Oke. List view.builder. Dia nerima item builder, build context, integer. Banyak komen yang nggak bisa gue lakuin ya. Return story thumbnail. Di sini juga harusnya ada parameter user story. Oh. Gue bisa langsung ini kan? User stories.index. Iya, bisa. Di story thumbnail gue juga kita belum update nih. Story thumbnail. Gimana tadi bikinnya? Kalau gampangnya sih Create. Oh, kita define aja dulu ininya, terus nanti create konstruktor ya. Iya, simpelnya sih gitu aja. Biar efisien. Final user story. Tipe datanya apa? User story. Ini ya? Iya, benar. Terus tinggal klik lampu-lampu create konstruktor. Tada, this user story. Di sini kita bisa ganti teksnya jadi user story dot
user.username. Di sini ganti user story dot Avatar URL. Ini kan muka oh iya ya, muka usernya. muka usernya. Oke. User story. Nah, ini juga sebenarnya enaknya pakai named parameter ya. Gue ganti ya. Boleh, silakan. Tadi gue pengen Oke. pakai parameter, cuman nggak dikasih juga pakai ini yang dari VS Code-nya. Nggak bisa klik lampu-lampu, nggak dapat permission. Iya, jadi gue ketik manual. Oh, gue baru tahu ada limit permission itu. Oke, Nah, user stories. User stories.index. Coba dulu ya. oh, ada kurang satu, kurang item count. Oh iya, kalau nggak nanti dia unlimited item count. User stories dot length. Sama ada separator kemarin tuh. Ada nggak sih di sini separator? Ada, cuman harus pakai list view dot separated. Beda lagi konstruktornya. Bukan list view dot builder. Bukan dot separated. Nih ya, Nah, ya itu. ini ada wajibnya nih. Kita size box width kemarin berapa ya? 20 kalau nggak salah. Ini ya. Kayaknya ini udah. Kita bikin list view-nya, sorry thumbnail sama kita balik lagi ke sini. Nah, gimana caranya kita passing data yang kita fetch ke sini nih? Jadi tadi methodnya itu asynchronous ya. Nah, kalau di stateless widget kan kita nggak usah manggil yang asynchronous tuh. Maksudnya datanya kalaupun udah dapet, nggak usah kita pakai lagi. Tapi ada satu widget yang namanya tuh Future Builder. Oh, Jadi Future Builder ini gunanya kita bisa ngasih satu method yang asynchronous, nanti dia bakal ngebangun widget baru berdasarkan hasilnya. oke. Kita coba ya. Namanya Ya, apa? Future Future Builder. Builder. Kita tambahin required argument builder. Dia nggak butuh child ya. Oh iya, dia nggak butuh child, bener. Sama ada satu lagi sih, parameternya future. Sama ada satu lagi yang wajib. Oh, nggak ada sih. Future. Nah, di sini kita Ini masukin kita method tadi. tadi namanya get user stories context. Tadi kita jadiin oh ya, positional ya. Konteks. Oke. Terus ngapain nih kita di buildernya? Coba kita ke dokumentasinya bentar deh. Ke dokumentasi feature builder. Oke. Kita lihat contohnya. Nih. Dia kasih if gitu.
di setiap snapshot ada state-nya gitu. As data, as error, sama else. Nah, di else itu dia masih loading. Terus ada di luar if, dia balikin return center, column, sama children. Iya, intinya sih si future builder ini ada 4 state kalau nggak salah ya. Ada state di mana dia lagi mulai, Ya. terus lagi ngerjain, terus ketika udah selesai, dan ketika udah error. Nah nih, yang object connection state tuh. Itu enum sih, enumnya. Nah, tapi ya intinya sih kita cuma butuh yang has data tadi. Di snapshot has data coba. Kita coba simple dulu ya. Snapshot dot has data. Nah. Kalau punya data, kita return story thumbnail list. Stories. Parameternya Datanya? snapshot.data. Snapshot.data. Terus berarti kalau lagi loading, kasih circular aja ya. Iya. Circular Progress indicator. Ya, ini sama versi tadi ada apa sih. lagi? As error. Oh iya, sama error benar tuh. Error kita kasih teks aja. Else if error. Ya. Tapi setelah kita udah bikin sebanyak ini, kita pun nggak tahu JSON-nya keload atau enggak. Ya, itu dia. Mending kita tes dulu. Gimana kalau kita print di sini? Mau lihat hasilnya? Boleh deh, print aja. Berarti jangan di sini, harus di snapshot.hasData. Oh di iya. dalamnya. Kalau nggak tererror dia. Betul. Data snapshot.data nggak ada tuh JSON. Soalnya dia formatnya dynamic datanya. Oh. Jadi, tapi gue rasa sih kita print begini bisa deh. Dia paling nge-print jadi versi stringnya. Masa sih? Ya udah kita coba. Coba dulu aja. Reload bisa nggak ya? Atau mesti restart? Error. Kayaknya restart deh. Hot restart. Error. Si error. Dia nge-print nggak coba? Dia nggak nge-print. Oh, atau bahkan kayaknya harus di-build ulang deh kayaknya aplikasinya. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Soalnya kayaknya tuh kalau assets, kalau mau dimasukin yang baru harus di-build ulang. Oh, aset ya. Oh iya, aset. Ya udah kita coba. Gue tadi kiranya masih ke API. Kalau pakai API makin panjang. Coba. Wah, udah sejam nih, Leo. Ini belum bikin story-nya. Kayaknya jangan sesi ini story-nya. Ini kita fokus data fetching aja nih. Ya. Nanti next sesi lah itu. At least tidaknya kan kita udah siapin data strukturnya. Jadi nanti di sana pas bikin
UI buat story view-nya udah jelas, tinggal panggil-panggil aja propertinya. Kerja kerasnya di awal dulu ya. Yoi. Tapi kenapa lama banget ya? Ya, MacBook gue. Sampai Berat recording nih aja. berat ya. Anginnya kenceng ini anginnya. Build. 1 menit tuh nih. Iya, masih error. Oh, masih error. Coba ke debug Apa konsolnya ini? apa? Coba kita Bentar. Coba ke debug konsol. nggak ada apa-apa sih. Di sini biasanya ngeprint. Oh, Kalau misalkan ada error-error. berarti Bisa jadi errornya di fungsi methodenya ini, ya? iya. Coba deh, kalau kau perhatiin, dia itu bukan nge-running function, dia cuma reference. Nggak di-execute. Tuh, calculation-nya itu function. Bukan, kalau ini kan kita di-execute kan function-nya. Cuma dia butuh konteks. Coba kita lihat lagi, gimana caranya dia baca JSON. Tapi gua rasa sih salahnya di dalam method manggil JSON-nya deh. Iya, kayaknya. Nggak, maksudnya pun belum tentu kebaca gitu. Kita kan nggak ngetes fungsinya jalan atau enggak. Itu dia. Kita coba ini aja ya, print ini di init state kita. Berarti kita mesti convert jadi stateful ya. Kayaknya enak di Terus never mind deh. gimana? Terus dia di sini ada Flutter load data apa ya namanya? After build itu yang jalanin sekali. .den maksudnya. Ini di init state add post frame callback. Jadi setelah dia nge-build, kita jalanin fungsi kita. Init state. Oh, bisa ya. Init state tuh di sini apa di atas ya? Oh, di sini. Bener kok di sini. Dia ada function kita. Tadi kita mau tes ini dulu, dia keload apa enggak. Pakai cara ini.
Asing. Kok dia merah ya? Undefined name data. Undefined name data. Koma. By the way, Hamzah, gue kepikiran sih, gue berkepikiran sih, ada cara kayak lebih gampang deh. Apa? Ini tadi lu running nggak pakai debug mode ya? Gue running langsung di sini. Oh, maksudmu stop di ini, di line tertentu. Nah, kalau tadi kan, kalau misalnya benar error di dalam service kita nih, dia bakal nge-stop di sana. Mau pakai itu. Iya, itu tinggal pencet F5 kok kalau nggak salah shortcutnya. Berarti ini gue cancel dulu. Ya, di komen dulu aja. Berat tapi biasanya di laptop gue kayak gitu. Coba deh. Coba-coba. Apa? Kita mau pause ini dulu di sini. Dikasih breakpoint. Oh, nggak harus breakpoint sih. Dia run aja. Kalau ada error bakal di-catch otomatis. Oh, tapi kan tadi kita jalanin di bawah nggak error. Coba. F5. Welcome to VoiceOver. VoiceOver dulu. Descriptions of items. Mati dulu. Coba lu ke VS Code-nya deh. Di atas harusnya ada pilihan run. Nah, run. Run, start debugging. Nah, kalau gue bilang sih tadi nggak error. Soalnya lu cuma pakai Flutter run kan ya pas tadi run. Nah, kita bisa kasih parameter itu D buat mode debug. Itu Flutteran mode debug tahu? Ada ya gue tahu sih, maksudnya ini kan debug versus release kan ya. Cuman ada lagi di versi debug buat ngeprint error. Debugnya debug mungkin kali ya. Coba. Dan mode ini emang jauh lebih lambat sih. Makanya gue jarang pakai ini. Berat. Let's see. Ini tadi kita emang nggak nyoba dulu sih ya. Jadi ya stuck gini. Ya, live normal. coding kan? Iya, live coding. Biar orang bisa ngeliat gitu. Gimana sih kalau terjadi kendala yang nggak diduga. Sama sebenarnya gue tadi pengen ngasih usul sih, apa kita pakai unit testing. Cuman masalahnya ada konteks. Nah. Tahu sebenarnya di sini ada cara lain juga yang tadi di bawah tuh nggak pakai konteks. Yang root bundle ya maksudnya. Nah ini. Tapi nggak ada yang masih tahu sih, tapi harusnya dia bilang gini harusnya bisa sih. Ini salah satunya mesti kita coba juga nih. Bundle load string.
Kalau gue ya biasa sih errornya pas nge-convert itu deh, list of map-nya. Nih, Nah, abstraction has occurred. ini error sering banget sih sebenarnya kalau convert dari JSON. Tipe list dynamic is not a subtype of list map string. Dia Ini, terimanya dynamic. ya, soalnya kan, nih, from JSON kita kan butuhnya map kan ya. Ya, Nah, tapi pas kita ngambil si field user stories nih dari JSON map, itu dalam bentuk dynamic dan nggak bisa langsung ke cast ke bentuk map. jadi apa yang mesti dilakukan? Gue pernah ngelakuin tapi lupa. Jadi mending kita ke Google lagi. Jadi Coba, googling apa nih? Ini di copy. coba cast ini deh. Copy aja deh, copy. Boleh juga. Copy ya. Coba cari. Nih, list dynamic is not a subtype of map string Mungkin dynamic. JSON. Apa nih jawabannya? Pair return JSON array, not JSON object. So that is list not map. Coba balik ke code kita. JSON map user stories. Ya bener sih, ini array kan ya? Ya sebenarnya belum tahu kali kan ini. Coba Apa gue mau bantu dijadiin searching juga dynamic? deh. Kayaknya gue ketemu solusinya deh. Gimana? Oke, coba balik ke service kita tadi. Sorry. Oke. Ini masih di service. Jadi yang di sebelah kanan nih, si JSON map, terus ngambil field user stories, itu kita kasih kurung. Coba, gue ketik aja ya. Ya, coba. Gue lihat sih katanya ini bisa buat nge-cache dia. Di casting jadi list map string. Kok error tapi? Udah? Iya, coba deh. Masih error. Oops. Oke, gue ketemu solusi kedua. Coba lagi deh. Coba. Dan ini kayaknya bener deh. Soalnya gue pernah nyoba yang ini. Merah ya?
Enggak merah. Belum di-save. Coba di-save. Ah, ya. Coba di-run, bisa nggak? Wih, bisa. Akhirnya Akhirnya. jadi juga. Pratama says oke. Tuh yang namanya Da Vinci sih artistik ya. Iya, agak blur gitu. Oke, berarti bisa nih. Berarti tadi masalahnya gara-gara apa tuh? Eh, intinya sih si Jason decode nih pas ngerubah dari Jason ke Dart, Mm-mm. mungkin tuh dia nggak tahu bahwa tadi itu ada Jason, bilangnya apa, nested ya, Jason dalam Jason gitu. Mm-mm. Nah mungkin dia nggak ngeh bahwa ini tuh Jason object dalam Jason object, mungkin dikira string doang gitu. Dan yang tadi gue lakuin adalah ngasih tahu, oh ini type-nya gue pengen dia jadi list of map. Soalnya itu JSON I objects kan, see. JSON array maksudnya. I see. Berarti dia di sini dia error karena nganggap ini masih string ya. Soalnya kan kita Iya, belum. Nah, terus sama kita di casting jadi list map string dynamic. iya. Jadinya nggak error pas kita definisiin kayak gini. Jadi dia Oke. type-nya nggak beres aja tadi sih. Type-nya nggak sesuai. Mm-mm. Oke. Back to kita benerin ini nih, ada yang salah. Harusnya horizontal. Apa namanya? Scroll direction. Axis kalau nggak salah. Axis. Oh ya, horizontal. Oke. Tada. Jadi juga. Akhirnya jadi juga. Tadi nggak kelihatan ya ininya loadingnya. Tiba-tiba Iya. keluar ya. Saking cepetnya. Lokal sih. Heeh. Cuman Oke. Tuh. Oh, loading gambarnya. Udah ya, berarti sampai sini aja dulu ya. Wah, lumayan deh baginya. lumayan juga ya. Sesi live coding. Live. Jadi kita emang gak nyoba dulu sebelumnya. Kan live. Ya, live. Oke, gimana? Kita tutup Ya, nih. ya gue rasa kita udah ngomongin topik kita hari ini tadi ya. Benerin gradient, terus fetching data, Hmm. sama JSON serialization dan deserialization. Mm-mm. Terus kita juga tadi nemuin isu pada saat nge-parsing JSON file ya. Terus convert jadi Dart object. Iya. Dan isu itu kayak lumayan sering sih. Kayaknya Mm-mm. gue pernah ngeliat sekali deh di Telegram kita tentang itu. Ada yang nanya ya. Iya. Oke, berarti ini perlu diperhatikan baik-baik nih. Sip. Ya udah, kita tutup aja ya sesi kita kali ini. Selanjutnya nanti baru kita lanjut bikin story view UI-nya. Oke. Ya, Terima sampai kasih. jumpa lah semuanya ya. Sampai jumpa di episode ketiga berarti. Ya.